podcast manis bersama Mutiara Ramadan. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rofiin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Rofiin memasuki minggu pertama bulan puasa? Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kesehatan juga di tengah situasi pandemi Covid. Ya. Tentunya kita berharap semoga lekas usai pandemi ini dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas apa ya Bu Wuri? Kita mau nanya-nanya dulu nih sama Pak Rofiin. Sebenarnya tuh maknanya puasa Ramadan itu apa ya Pak? Mungkin ini untuk awal-awal kita puasa kan kita mau kita menata hati nih di awal puasa kita ini. Ya betul, kalau puasa di dalam bahasa Arabnya itu kan asyam. Asyam. Asyam itu jamak dari saum. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada yang mengistilahkan saum dan juga ada yang mengistilahkan siam. Jadi sebenarnya siam itu jamak dari jamak, siam saum. itu jamak, saum Iya. itu Puasa. Single, puasa. Iya. Iya. Tunggalnya saum, jamaknya siam. Maka kalau orang Jawa itu juga Siam riyen jadi kan siam Ramadan. Itu sebenarnya dari kata bahasa Arab. Mungkin dulu saduran gitu ya, mungkin. Ya. Menyadu banyak kan. Mungkin ada pengaruh dari pedagang Gujarat Arab itu Pak ya. Iya, mungkin. Yang pada waktu itu datang ke sini kemudian menyebarkan agama Islam. Lalu kira-kira sejak kapan Bapak Tuhan Allah SWT memberikan perintah kepada kita untuk berpuasa? Ya, itu tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sangat masyhur. Di dalam bulan puasa ini sering kita mendengarkan atau menyimak ayat tentang perintah puasa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu saya kira sudah banyak yang tahu bahkan hafal ayat ini. Diulang lagi kali Pak. Ngomong-ngomong pendidikan di bulan Ramadan ini Bu Wuri, nampaknya ada pelajaran yang menarik bisa kata petik adalah bagaimana cara manusia untuk belajar ikhlas. Oh, ikhlas. Ini kira-kira bagaimana Pak? Ada Pak, keterkaitan puasa dengan ikhlas itu ada? Iya, betul sekali. Jadi di samping kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yang mana ini adalah merupakan ibadah wajib, karena puasa itu juga ada ibadah puasa yang sunnah. Iya. Nah, puasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib, ya sebagaimana ayat tadi. Tentu ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari ketika kita beribadah puasa di bulan Ramadan. Bahkan juga ketika kita beribadah puasa selain di bulan Ramadan, misalnya ibadah sunnah. Salah satunya adalah yaitu bisa membentuk diri kita untuk bisa ikhlas ya. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam berkegiatan. Itu kalau kita terlatih dengan ibadah puasa itu sangat bagus sekali dalam hidup kita itu untuk menjadi orang yang ikhlas. Kalau dengerin Bu Wuri, kalau Bu Wuri menjadi istri yang ikhlas keluarga. Itu nanti sambungannya beda, nggak mau. Jadi Ibu Wuri harus rajin puasa. Betul sekali Pak ya. Keterkaitannya gimana tuh Pak tadi? Saya masih bingung. Ikhlas, puasa. Kalau misalnya kita rajin puasa, kita bisa membentuk diri kita ikhlas. menjadi orang yang ikhlas. Mungkin logikanya karena puasa itu kan tidak makan, tidak minum. Lalu apa hubungannya dengan ikhlas? Padahal ikhlas itu kuncinya ada di kolbun, di hati gitu. Saya mikir kayak hanya menjaga hawa nafsu gitu Pak. Ya, ini bedanya ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu kan kita bisa melihat secara fisik. Sholat bisa lihat. Sholat bisa kita lihat. Artinya melaksanakan sesuatu.
zakat kita bisa lihat, Bisa ya? haji Bisa kita ya? bisa lihat, Oh ya iya, kan? heeh. Iya, misalkan mau kemana ini loh, saya mau ngantar zakat ke masjid, oh sedang zakat, gitu, gitu kan? oke. Maksudnya bisa dilihatin secara dohir gitu. Iya, secara Oh, dohir. heeh. Nah, ini ibadah yang secara dohir bisa dilihat itu bisa rentan memunculkan riya, ya. Oh. Riya atau pamer, biar dilihat orang lain, atau biar didengar orang lain, atau sum'ah istilahnya. Nah, apalagi zaman sekarang, zaman sosmed ya. Salat Ini dulu, lagi guys. zakat, ini lagi buat status. Apalagi sedang ke tanah suci buat status. Nah, ini rawan ya adanya riya. Riya itu lawannya ikhlas. Ya, Gitu. Puasa tidak bisa seperti itu. Nggak bisa dipamerin. Selfie, saya sedang Kepuasan. puasa. Nggak mungkin, nggak ada buktinya, Nggak nggak bisa, ada nggak buktinya. Ah, Iya. Jadi pesannya buat mama-mama sosialitas seperti Bu Nuri, jadi harus menghindari perilaku atau sikap riya Pak ya, karena itu akan menimbulkan kesombongan terlalu dalam gitu Pak ya. Jadi itu dilarang agama. Agama tidak menganjurkan untuk riya, Iya. tapi untuk ikhlas. Sudah ikhlas. Nah, di dalam puasa inilah melatih kita untuk ikhlas gitu. Karena ibadah yang definisinya itu tidak melakukan sesuatu, itu ya puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan mulai terbitnya fajar hingga ya terbenamnya matahari. terbenam matahari atau maghrib. Nah, begitu. Jadi bagaimana mungkin kita mau menunjukkan ibadah kita kepada orang lain, wong kita tidak melakukan sesuatu. Nah, itulah Secara kuncinya. lahiriah Secara tidak lahiriah. terlihat. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Hanya Allah dan dirinya lah yang tahu. Maka Mungkin nggak sih, Iya. Pak, ibaratnya tuh ikhlas itu benar sih, ikhlas tidak tampak, tapi bagaimana membuktikan keikhlasan kita dalam puasa, Pak? Iya, yang dimaksud Budi, apakah ini masuk ke dunia kosmopolitan gitu Pak ya? Sesuatu yang tidak terlihat dan itu hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui bahwa Tuhan memberikan karunia kepada manusia ini untuk bisa mengetahui hal-hal yang tidak terlihat. Iya. Atau betul. mungkin ciri-ciri kalau kita sudah ikhlas gitu ya? Iya. Ikhlas, kita ikhlas atau tidak itu ya diri kita sendiri yang tahu. Orang lain benar-benar tidak bisa Orang tahu. lain benar-benar Kecuali kalau saya suka main Diri- TikTok gitu ya. diri kita Ikhlas. sendiri. Tidak mungkin saya ini ikhlas loh. Tidak, itu tidak menunjukkan keikhlasan. Dengan mengucapkan bahwa saya ikhlas itu tidak menunjukkan keikhlasan. Ini juga berkaitan dengan hadis qudsi. Yang ini juga sudah sangat populer. Jadi kullu amal bani Adam lahu illas siyam. Setiap amal anak Adam, atau maksudnya manusia itu adalah miliknya atau kembali kepada manusia itu. Kullu amali bani Adam lahu illas, kecuali puasa. Kembalinya ke? Oke, Ya, Pak. kembali kepada manusia itu. Setiap amal. Setiap amal Iya. itu pasti akan kembali ke Illas manusia. yang kecuali puasa. Oh, kenapa? Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajri. Itu kata Allah di dalam hadis qudsi, maka sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Demikian kata Allah. Wa ana ajri, dan saya akan memberikan balasannya. Itulah tadi, maka maksudnya ikhlas itu seperti itu. Misalnya kita sholat, bisa saja itu karena riya itu ya kembali kepada dirinya. Dia sholat itu karena pengen dilihat orang lain. Mungkin pakewo jamaah, ya, temannya jamaah, Kok nggak ikut jamaah? itu kan kembali kepada dirinya, ya, pahalanya ya sebatas itu gitu loh. Demikian juga kita bersedekah, kita haji, itu akan kembali kepada sejauh mana dia melakukan itu dengan ikhlas. Tapi kalau puasa tidak, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Itu bedanya. Ada nggak Pak? Kira-kira kenapa Tuhan memberikan spesialisasi khusus terhadap ibadah puasa? Ya, ini karena ya ibadah termasuk ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia,
ya, ibadah yang rahasia. Sekali lagi, Insyaallah. orang tidak mungkin mengatakan saya ini sedang puasa, ya, kecuali dirinya sendiri yang tahu. Bisa saja saya Oke, sedang puasa, saya puasa, nanti Pak, di tapi- kamar ya. minum atau di kamar lagi makan, nggak tahu. nggak Itu tahu. yang membedakan. Maka ini spesialisasi dari ibadah puasa itu adalah ibadah sirriyah itu tadi, dan itu butuh keikhlasan. Dan salah satu amal ibadah diterima itu bukan hanya memenuhi syarat wajib dan rukunnya, syarat tetapi syarat. juga ikhlasnya itu. Gitu. Menarik sekali Bu Guri. Oh, iya. Bagaimana ranah keikhlasan yang dimaksud itu? Heeh, Apakah ketika saya sudah berumah tangga, kemudian saya bilang ke istri saya, nanti jangan masak ya, kalau masak nanti basi. Anak saya juga, nanti jangan minta tolong papa ya, papa ini puasa. Ini kan saya ngomongnya ke keluarga. Apakah itu termasuk riya? Atau dikatakan riya itu ketika saya menyampaikan saya puasa ke orang lain yang bukan keluarga saya? Yang disebut puasa itu tidak di ucapannya itu. Bukan. Ya, puasa itu adalah ketika kita tidak makan, Batin tidak ya, minum, Pak. tidak melakukan hubungan badan dari fajar sampai maghrib itu. Meskipun kita mengatakan kepada orang lain saya ini puasa, itu tidak menunjukkan bahwa kita sedang puasa. Karena definisi puasa bukan ketika kita menyatakan diri bahwa kita puasa. Berarti kadar Gitu. puasa kita tuh diukur dengan mungkin Allah melihat kita kadar puasa, kualitas puasa kita itu dari keikhlasan itu, Pak. Ya, dari Masya ikhlasan Allah. itu. Maka itulah kadangkala kita juga perlu mengintrospeksi diri, apakah puasa kita itu benar-benar puasa dengan ikhlas atau hanya secara zahiriyah saja. Masya Allah. Nah itu karena kaitannya dengan kita bisa menahan nafsu, menahan sifat syaitan yang ada di diri kita ketika pada bulan puasa. Ada Gitu. tingkatannya nggak sih, Pak, sebenarnya ikhlas itu dalam berpuasa? Untuk Iya. mungkin tadi kaitannya Allah melihat kita kan dari keikhlasan kita Ya, ya. betul. Memang ikhlas itu ada tingkatannya ya. Ada ikhlas yang pertama, ini yang tingkatan ikhlas di mana kita melakukan amal ibadah itu benar-benar lillahi ta'ala, tanpa pamrih sedikit pun, bahkan pamrih terhadap nanti kehidupan di akhirat pun juga tidak. Oh, Apakah semua orang bisa seperti itu, Pak? Nah, Atau ini ada pengecualian? tidak mudah. Ini Iya. biasanya oleh kaum sufi. Misalnya kita beribadah itu bahkan berharap surga pun tidak. Masya Berharap untuk tidak dimasukkan neraka pun tidak. Ini level ikhlas yang paling tinggi. Masya Ini. Dan hanya Allah yang tahu itu. Apakah Iya. teman terdekat atau keluarga? Hanya Allah yang tahu. Yang namanya ikhlas itu kan orang lain nggak tahu. Iya, benar-benar. Sekali lagi ikhlas, orang lain tidak akan Akan tahu. tahu. Ya, ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Jadi kenapa dia melakukan itu ibadah? Ya karena untuk ya kewajiban dia sebagai hamba Allah untuk mengabdi, untuk melaksanakan petunjuk dan perintahnya, sudah tidak ada pamrih entah itu di dunia maupun di akhirat. Nah, yang kedua itu juga lillahi ta'ala, tapi masih ada pamrihnya. Saya Pamrih melaksanakan surga. ini ya supaya masuk surga. Masya Allah. Nanti di surga banyak bidadari gitu. Ya, kemudian supaya tidak masuk neraka. Itu tingkatan yang di bawah. Tingkatan yang ketiga itu lillahi ta'ala tapi juga ada pamrihnya keduniaan. Masya Allah. Misalnya saya beribadah supaya Langsung deh, Pak. lancar rezekinya, Ah, ya. supaya dimudahkan urusannya. Ini juga ikhlas tapi levelnya di bawah. Artinya tetap kita tidak riak gitu loh. Lillahi ta'ala. Jadi ada tiga Bu Guri ya, Tiga tingkatan. level orang ikhlas Ikhlas. dari ibadah Dari puasa. ibadah Ada puasa, level betul. 1 paling tinggi, level 2 menengah, dan level 3 paling Paling bawah. bawah, Tentu gitu. Bu Guri pilih yang mana? 1, 2, 3? Pengennya satu tapi kayaknya belum. Iya, kalau saya juga satu Pak. Tim juga pengennya yang nomor 1 juga. Iya. Karena apa? Kita kebingungan. Kita sudah puluhan tahun menjalani puasa, kita nggak tahu
memang sejauh mana sih indikator atau ukuran kita sedang berada di level 3, naik ke level 2, bahkan bisa memuncak ke level 1. Kita nggak tahu, Pak. Bagaimana alat ukurnya? Dan bisa nggak boleh? Iya, Benar ya? caranya Kita bingung juga, ya? Cara iya, tapi kan memang hanya Allah itu Iya, udah itu hanya- ini ya, hanya kita udah dan Allah prerogatifnya yang tahu. Allah ya. Apakah misalnya di level 1 itu kan sama sekali tidak punya pamrih, bahkan untuk kehidupan di akhirat pun tidak pamrih. Saya ibadah seperti ini pengen dimasukkan enggak pamrih, supaya tidak dimasukkan ke neraka enggak pamrih. Pokoknya saya beribadah ya karena saya hamba Allah. Masya Allah. Itu Allah Tuhan Benar-benar saya. kecintaannya Iya, pada betul. Allah. Itu levelnya kaum sufi gitu. Tapi kalau misalnya Jadi- Pak, kita terkadang itu suka, ya namanya manusia ya, suka bercandaan, Buri puasa ya, iya, biar langsing gitu. Kadang tuh hanya ucapan, tapi itu juga mengurangi keikhlasan ya Pak. ada juga yang ingatnya ingin puasa mau berhemat karena ini pandemi, jadi ekonomi saya menurun. Kadang saya juga biasanya naktir orang sih, naktir teman-teman kerja juga kan. Tapi di masa-masa Pak saya ini saya sering puasa, pengen berhemat. Oh, Lalu itu gimana? kurangi nilai ikhlas juga atau gimana, Pak? Niatnya kita kan bagus untuk dekat kepada Allah kan, tapi di sisi lain Kayak nggak enakan iya, gitu. kita enggan untuk berseteru dengan temannya karena melandasi puasa ini sebagai ibadah yang menisbi gitu ya. Jadi orang itu rela tidak ditraktir karena yang traktir sedang puasa gitu loh. Padahal kita kan kalau bersosial kan hal yang biasa kita mentraktir teman atau gimana gitu. Bisa Ya, berimbas ke tentu. ikhlasan tadi nggak sih Pak? Ya, sekali lagi kembali kepada diri kita sendiri. Apakah itu niat kita pamer atau riak dengan ungkapan seperti itu atau hanya sekedar candaan kan gitu. Oh gitu. Semoga Kembali canda. kepada diri kita sendiri gitu kan. Yang terakhir nih, Pak. Iya. Kira-kira kalau ukurannya itu hanya Tuhan, Allah SWT yang tahu, apakah kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri atau karakteristik orang yang Oh, karakteristik keikhlasannya level 1, level 2, atau level 3? Ya, tentu akan bisa kita lihat dari aktualisasi dalam kehidupannya ya, baik itu dalam beribadah maupun dalam kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Itu maka kalau tadi ada 3 tingkatan tadi, itu sebenarnya maka tingkatan pertama kalau orang ikhlas itu dalam bahasa Arabnya itu kan bisa disebut mukhlis, juga disebut mukhlas. Mukhlas itu yang tingkatan pertama tadi. Mukhlas. Mukhlas ya. Mukhlas. Jamaknya mukhlasin, mukhlis, mukhlisin. Mukhlis. Jadi ketika kita ikhlas, tetapi kadang kita juga masih digoda oleh sifat syaitan, yaitu mungkin masih di level yang bawah tadi, masih mudah godaan. Maka syaitan ini salah satu hadis sahih itu ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan terbelenggu. Itu ya maksudnya supaya kita melaksanakannya ini dengan ikhlas, maka sifat-sifat setan itu tidak ada pada diri kita. Itu maksudnya begitu. Tapi kejadiannya maksudnya kadang kita masih jahil, maksudnya masih ada kesalahan, masih ada dosa dalam berpuasa itu. Ya, Itu setan yang mana? Nah, makanya Setannya itu muncul mungkin Pak. keikhlasannya yang perlu Keikhlasan dipertanyakan. ya. Masya Ya, Allah. belum mencapai tingkatan ikhlas tadi. Masya Allah. Kalau benar-benar kita ikhlas, maka tidak akan melakukan perbuatan keji, tidak melakukan perbuatan jahat. Artinya setan tidak menyesatkan atau menggoda kita. Baik. Oke. Baik, terima kasih Bapak Rofiin sudah menyampaikan materi kepada kita semua. Menarik tentang- ya, menarik puasa sekali, dan puasa ikhlas dan itu ternyata ikhlas ada ya. keterkaitannya. Perlu teman-teman ini aktualisasikan diri setiap hari benar. di bulan Ramadan ini agar tetap meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Salah satunya melalui puasa Puasa, secara Masya ikhlas. Nah, Gitu ya. moga-moga awal puasa ini menjadi pintu kita untuk
membuka ikhlas Iya. hati. Momentum yang sangat mulia Iya. bagi kita karena hanya 1 tahun Benar, sekali benar, kita benar, berjumpa di waktu bulan Ramadan, Oke, ya. oke, Bulan yang oke. penuh berkah. Semoga kita selalu dilimpahi keberkahan. Amin, Ya, amin, amin. Terima kasih Pak Rofin atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.